Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen serta kakak-kakak asisten dari program studi ekowisata. Kami dari kelompok 3Q2 akan memaparkan mengenai hasil kerja kelompok kami terkait penugasan mata kuliah penerapan sistem informasi geografis dalam ekowisata terkait penugasan dengan judul perencanaan program dan peta jalur wisata dengan studi kasus yang kami ambil yaitu Kelurahan Gunung Parang. Saya Salsabila Aulia selaku moderator ditemani dengan rekan-rekan saya yaitu Saya Fadji Maulana, saya Muhammad Astia, saya Koirul Nisa Wijaya, saya Aulia Musliha, dan saya Fitra Kafia. Topik pembahasan yang akan dipaparkan diantaranya yaitu profil kelurahan, konsep program, sasaran, pengenalan objek wisata, itinerary, dan peta jalur wisata. Untuk materi pertama yaitu mengenai profil kelurahan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, yang dimana Kelurahan Gunung Parang merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kelurahan Gunung Parang memiliki luas wilayah kurang lebih 64 hektar. Perencanaan program wisata menggunakan tema city tour dan man-made tourism. Hal ini dilatar belakangi dikarenakan Kelurahan Gunung Parang memiliki berbagai bangunan bernilai sejarah tinggi. Bangunan-bangunan tersebut diantaranya terdapat Gedung Kapitol, Kantor Pos, Stasiun Sukabumi, serta gedung lainnya yang dapat dijadikan sebagai ikon wisata buatan yang menarik secara edukasi. Wisata buatan ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk mengenal perkembangan arsitektur, fungsi sosial, serta peran penting bangunan dalam sejarah pemerintahan. Konsep program yang akan dilakukan di Kelurahan Gunung Parang adalah City Tour. City Tour adalah kegiatan berwisata yang melibatkan perjalanan singkat di kota tertentu yang memungkinkan wisatawan untuk mengenal serta mengeksplorasi berbagai atraksi wisata yang dimiliki oleh suatu kota. Program City Tour berjudul City Escape Sukabumi Tour menggunakan akses eksklusif, transportasi berupa 2 bus tingkat dengan pemandangan terbuka di bagian atas. Tujuan dari program wisata City Escape Sukabumi Tour adalah meningkatkan minat dan partisipasi pemuda dalam kegiatan pariwisata lokal. Sasaran utama dari program wisata City Escape Sukabumi Tour adalah wisatawan muda yang berusia 18 hingga 25 tahun, terutama para pelajar dan mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada wisata edukatif dan sejarah. Menurut Hasuti et al. Tahun 2022, usia 18-25 tahun berada pada fase eksploratif dan kritis, sehingga memiliki ketertarikan untuk mengenal sejarah dan identitas lokal dengan cara menyenangkan dan juga ringan. Usia 18-25 tahun adalah generasi yang aktif di media sosial, mencari pengalaman yang tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menarik secara visual untuk dibagikan. Selain itu, kami menargetkan wisatawan dari kota-kota besar di sekitaran Sukabumi, seperti Kota Bogor, Bandung, Jakarta, dan juga Bekasi. Khususnya kepada wisatawan yang mencari destinasi wisata sejarah yang mudah dijangkau, dekat, dan belum terlalu ramai, sehingga cocok untuk mengikuti perjalanan yang singkat seperti day trip atau weekend getaway. Secara psikografis, kami fokus kepada wisatawan yang memiliki minat mendalam terhadap sejarah dan budaya, yang ingin merasakan suasana klasik dan belajar langsung dari bangunan bersejarah dengan narasi yang menarik. Dari sisi perilaku, sasaran kami adalah wisatawan yang aktif, berinteraksi selama tur, dan ingin mendapatkan pengalaman edukatif yang bermakna, dan gemar mendokumentasikan perjalanan untuk dibagikan di media sosial. Dengan demikian, City Escape Sukabumi Tour tidak hanya memberikan pengetahuan sejarah, tetapi juga pengalaman yang menyenangkan dan relevan dengan gaya hidup generasi muda pada saat ini. Selanjutnya, saya akan membahas terkait lokasi destinasi yang akan dikunjungi selama program wisata ini berlangsung. Lokasi destinasi yang pertama yaitu Balai Kota Sukabumi. Menurut Irwan Firmansyah, seorang sejarawan dan Ketua Yayasan Dapuran Kipaharya Sukabumi, Balai Kota Sukabumi awalnya bukan milik pemerintah, melainkan bangunan milik pengusaha Tionghoa bernama Li Etong yang disewa oleh GMT Sukabumi sejak tahun 1925. Karena belum memiliki kantor sendiri, pada awalnya
Terbentuk GMT Sukabumi tahun 1914, pemerintah Kota Sukabumi belum memiliki kantor representatif dan harus menumpang di berbagai tempat. Pada tahun 1932, saat resesi ekonomi, bangunan tersebut dibeli oleh pemerintah kota seharga 12.600 gulden dan direnovasi hingga diresmikan pada tahun 22 Februari tahun 1934. Kedua yaitu SMA Negeri 4 Kota Sukabumi. SMA Negeri 4 Kota Sukabumi awalnya adalah sekolah HCS atau Holland Chain School yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1930 untuk mengantisipasi pengaruh nasionalisme Tionghoa di sekolah berbahasa Tionghoa. Sekolah ini kemudian mengalami transformasi menjadi sekolah guru dan akhirnya beralih fungsi menjadi SMA Negeri 4 Sukabumi. Pada awal 1990-an, sejarah panjang sekolah ini mencerminkan peran pentingnya dalam pendidikan dan perkembangan sosial budaya Kota Sukabumi sejak masa kolonial hingga masa kini. Lokasi wisata yang ketiga yaitu Kawasan Dago. Menurut Irwan Firmansyah, Kawasan Dago merupakan area strategis yang berkembang sejak masa kolonial Belanda sebagai pusat perdagangan dan juga pusat sosial. Kawasan ini dikenal dengan bangunan bergaya arsitektur kolonial yang masih terjaga keasliannya. Kawasan ini mencerminkan peran penting dalam aktivitas ekonominya dan budaya masyarakat lokal. Transformasi kawasan ini dari pusat perdagangan tradisional menjadi destinasi wisata edukasi menunjukkan upaya pelestarian warisan budaya sekaligus perkembangan pariwisata berkelanjutan di Sukabumi. Objek wisata yang keempat yaitu Jalan R.E. Marta Dinata. Jalan R.E. Marta Dinata ini memiliki sejarah singkat sejak masa kolonial Belanda, dan jalan ini juga dikenal dengan nama Wilhelmina pada tahun 1899 dan berfungsi sebagai pusat aktivitas elit Eropa di Sukabumi. Berikutnya adanya Stasiun Sukabumi. Stasiun Sukabumi ini juga dibuat karena alasan simbol perkembangan kota yang mencerminkan masa kolonial Belanda dan perjuangan kemerdekaan dan modernisasi. Berikutnya ada objek wisata selanjutnya, Kantor Pos Sukabumi. Kantor Pos Sukabumi ini juga merupakan salah satu institusi tertua yang berperan penting dalam perkembangan sistem komunikasi dan wilayah sejak zaman era kolonial Belanda Hindia. Berikutnya ada Gedung Capitol. Gedung Capitol ini juga dibuat pada tahun 19 Juli 1930 sebagai pusat aktivitas sosial dan hiburan bagi ekspatriat Eropa. Berikutnya ada Inti Kuliner. Inti Kuliner ini juga memiliki pengalaman kuliner yang kaya dengan nuansa, sejarah, dan budaya lokal. Berikutnya adalah Lapangan Merdeka Kota Sukabumi. Lapangan Merdeka Kota Sukabumi ini juga memiliki sejarah yang panjang serta mencerminkan perjalanan kemerdekaan Indonesia dan perkembangan Kota Sukabumi itu sendiri. Dan Lapangan Merdeka ini juga menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting, termasuk pengibaran Sang Merah Putih di Lapangan Merdeka Kota Sukabumi. Objek selanjutnya yaitu Alun-alun dan Masjid Agung. Masjid Agung Sukabumi yang berdiri sejak akhir pada abad ke-19 merupakan pusat aktivitas kegiatan keagamaan sekaligus simbol perjuangan masyarakat setempat. Masjid ini juga pernah menjadi tempat berkumpulnya para pejuang pada masa kemerdekaan sehingga memiliki nilai sejarah yang cukup signifikan. Objek wisata yang terakhir yaitu Gedung Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Sukabumi. Gedung ini memiliki bangunan yang cukup bersejarah yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan negara di wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Dan asal-usul gedung ini juga bermula pada masa kolonial Belanda pada abad ke-19 hingga sekarang. Kemudian penjelasan mengenai itinerary pada kegiatan City Tour di Kelurahan Gunung Parang yang pertama 15.30 sampai dengan 15.45 dengan durasi 15 menit merupakan briefing singkat dan pengenalan sejarah singkat di Balai Kota Sukabumi. Selanjutnya 15.45 sampai dengan 16.00 dengan durasi 15 menit merupakan penjelasan singkat sejarah SMA Negeri 4 Kota Sukabumi. Selanjutnya 16.00 sampai dengan 16.10 dengan durasi 10 menit merupakan penjelasan singkat mengenai Jalan Dago. 16.10 sampai dengan 16.20 dengan durasi 10 menit merupakan penjelasan singkat mengenai Jalan R.E. Marta Dinata. Selanjutnya 16.20 sampai dengan 16.25 dengan durasi 15 menit merupakan penjelasan mengenai Stasiun Sukabumi. Kemudian 16.35 sampai dengan 16.50 dengan durasi 15 menit merupakan penjelasan singkat mengenai Gedung Capitol. Lalu 16.50 sampai dengan 17.05 dengan durasi 15 menit merupakan sejarah singkat mengenai Kantor Pos Sukabumi. Kemudian 17.05 sampai dengan 17.20
penjelasan mengenai inti kuliner. Lalu 17.20 sampai dengan 17.35 dengan durasi 15 menit merupakan penjelasan fungsi dan sejarah mengenai Lapang Merdeka. Lalu 17.35 sampai dengan 17.50 dengan durasi 15 menit merupakan kunjungan dan penjelasan mengenai alun-alun dan Masjid Agung Kota Sukabumi. Kemudian 17.50 sampai dengan 18.05 dengan durasi 15 menit merupakan penjelasan mengenai sejarah Gedung Pelayanan Pembendaharaan Negara Kota Sukabumi. Dan terakhir 18.05 sampai dengan 8.15 dengan durasi 10 menit merupakan penutupan dan juga foto bersama di titik kumpul yaitu Balai Kota Sukabumi. Adapun beberapa alasan mengapa kami menggunakan waktu pada sore hari yaitu 15.30 hingga 18.15, yaitu yang pertama, kami memberikan pengalaman peserta untuk melihat pemandangan sunset pada sore hari di Kota Sukabumi. Dan juga terdapat beberapa tempat yang tidak ramai pengunjung jika dikunjungi pada sore hari. Untuk titik keberangkatan yaitu di Balai Kota, selanjutnya melewati SMA 4 Sukabumi, Dago, Jalan R.E. Marta Dinata, selanjutnya ke stasiun, dan dari stasiun Kota Sukabumi yaitu berbalik arah ke arah Gedung Kapitol dan kantor pos, selanjutnya yaitu ke inti kuliner, selanjutnya yaitu ke Lapangan Merdeka, selanjutnya ke alun-alun Kota Sukabumi dan Masjid Agung Kota Sukabumi, selanjutnya ke Gedung Pelayanan Pembendaharaan Sukabumi. Selanjutnya untuk titik akhirnya yaitu di Balai Kota. Sekian yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.